Kemudian pekerjaan haruslah dikerjakan sesuai dengan bagiannya. Kalau dalam ekonomi kita sering mengenalnya right man in the right place. Orang yang tepat berada di tempat yang tepat, di mana mereka bekerja sesuai dengan kapabilitas dan kompetensinya. Kemudian orang-orang yang mengumpulkan informasi juga bertanggung jawab untuk memproses data, di mana cara kita untuk poin nomor 3. Kenapa kok setiap orang yang mengumpulkan informasi itu bertanggung jawab untuk memproses data? Karena mereka yang mengumpulkan informasi, mereka yang ternyata tahu real kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Berbeda ketika tugasnya hanya mengumpulkan info, mengumpulkan data, kemudian proses datanya itu diserahkan ke orang lain atau pihak ketiga. Oke, mungkin datanya jadi, tetapi secara eh, apa ya, rasa pengolahan tadi ya, yang dapat diketahui realitasnya, data tadi, hasil data tadi. Yang lebih tahu adalah mereka yang mengumpulkan informasi. Kemudian ada teknologi informasi yang memungkinkan konsep sentralisasi dan desentralisasi menjadi kenyataan. Oke. Karena sekarang sistem terpadu ya Bapak Ibu. Ini terpusat pada satu server yang sama biasanya. Sehingga ketika ada kepengurusan dan lain sebagainya, ada harapannya teknologi informasi ini dapat diimplementasikan, dapat diadaptasi pada sistem pada perusahaan atau bisnis yang telah kita geluti. Kemudian mengintegrasikan hasil dari kegiatan yang seharusnya dapat dikerjakan bersama-sama atau paralel. Seperti tadi, ya, Bapak Ibu, disatukan atau dimampatkan menjadi satu garis yang relevan. Kemudian pengambilan keputusan haruslah merupakan dari pekerjaan dan kontrol, yang merupakan bagian dari proses. Yang terakhir di sini informasi harus dikumpulkan oleh perusahaan secara online berdasar pada sumbernya. Tidak bisa meskipun kita pada saat ini sangat mudah untuk memperoleh informasi, tetapi karena banyaknya informasi yang tersedia, maka yang dicari adalah keakuratan dari informasi yang kita terima. Maka dari itu, perusahaan akan menekankan pengumpulan informasi berdasarkan sumber. Entah dia didapat dari mana, yang penting sumbernya akurat, jelas, faktual, dapat dipercaya. Oke. Oke, selanjutnya di sini Bapak Ibu, tahapan rekayasa ulang proses bisnis. Nah, ini nanti yang bisa Bapak Ibu terapkan pada metodologi ya, yang mungkin nanti Bapak Ibu menerapkan analisa secara kualitatif pada bagian-bagian tertentu, entah itu dalam pengambilan keputusan atau bahkan ada dalam satu periode buku buku ternyata ada evaluasi. Nah, evaluasinya nanti bisa menggunakan tahapan dasar rekayasa ulang seperti ini. Seperti ada rating, redesign, dan retools. Jadi memikirkan kembali, mencakup analisis, dan mencakup evaluasi. Nah, kita coba pada tahapan yang pertama, Pak Bu. Di sini ada rating, memikirkan kembali, di mana kita memikirkan kembali tujuan yang akan dicapai. Kembali lagi ya kepada visi misi, tujuan, target. Jadi memikirkan kembali tujuan yang akan dicapai saat sekarang dengan asumsi yang diperlukan untuk menentukan kembali apakah tujuan tersebut masih relevan atau masih bisa digunakan atau dalam perkembangan zaman yang dinamis sekarang ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan, apakah tujuan tadi itu masih apa ya dapat tercapai
masih layak untuk kita usahakan. Nah, itu kita meningkatkan kembali rating tujuan yang akan dicapai. Kemudian jika nomor pertama sudah diselesaikan, sudah yakin akan tujuan apa yang akan dicapai, maka kita akan lanjut pada redesign desainnya untuk mencapai tadi ya, caranya, alatnya. Itu nanti sama atau tidak, atau ternyata dengan perkembangan yang terjadi, temuan-temuan yang ada di lapangan, meskipun tujuannya sama, tetapi caranya yang berbeda. Maka dari itu pada redesign di sini mencakup analisis tentang cara organisasi dalam memproduksi barang atau jasa. Itu mungkin bagaimana struktur kerjanya, atau siapa yang menyelesaikan suatu tugas tertentu yang diberikan tanggung jawab khusus ya, pada bagian-bagian yang memang menjadi tugas vital dalam sebuah organisasi atau perusahaan tadi. Kemudian ada red tools. Nah, di sini mencakup evaluasi tentang keuntungan untuk manfaatnya yang diperoleh dari teknologi mudah. Oke, nah di sini Bapak Ibu ada faktor kunci keberhasilan rekayasa ulang dan dilihat pada bagaimana cara kita untuk mengembalikan apa ya usaha atau perusahaan tadi kepada jati dirinya. Maka dari itu ada sekitar 5 poin utama ya di sini, di mana ada visi, keterampilan, insentif, sumber daya, rencana aksinya. Nah, ada visi ya. Misalnya kita akan melihat lagi peluang terobosan bisnis, analisis dan struktur sebagai visi dari perusahaan ini bagaimana, kemudian teknik manajemen untuk mengatur, menganalisa alur kerja, kemudian proses nilai, benchmarking, atau bahkan nanti untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan-perubahan tak terduga yang ternyata tidak masuk pada rencana kita. Kemudian munculnya proyek-proyek baru, entah itu dari pesaing atau mungkin dari sesama bisnis ya, yang ternyata nanti yang awalnya menjadi mitra akhirnya menjadi kompetitor yang dilanjutkan pada cara kita untuk memfasilitasi mencari pemecahan masalahnya seperti itu. Kembali ke fisik. Kemudian ada keterampilan bagaimana perusahaan itu bisa dilihat atau usaha dari bisa dilihat dalam visinya baik ketika orang-orang yang ada pada bisnis atau perusahaan tadi memiliki keterampilannya masing-masing. Seperti tadi, menjalankan tugas atau pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Sehingga keterampilannya tadi dikatakan pas layak untuk bekerja pada bidang tersebut. Dengan setiap bidang memiliki ahlinya masing-masing, maka akan dapat eh, ditarik kesimpulan yang memiliki peluang besar di mana visi akan terwujud dengan optimal. Kemudian dari visi keterampilan kita ambil insentif. Nah, di sini pemberian motivasi ya untuk penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan dari prestasi karyawan. Kemudian sumber daya, jadi perlu kita rawat tidak hanya peralatan perlengkapan saja, kemudian tidak hanya perusahaan kita yang perlu di maintenance, tetapi sumber daya yang ada di dalamnya juga perlu untuk dirawat sehingga saat kita memanfaatkan dengan optimal, mengeksploitasi sumber dayanya dapat bekerja secara efektif dan seefisien mungkin. Kemudian yang menjadi poin terakhirnya pada faktor kunci tadi, di mana perusahaan atau usaha yang kita jalankan
perlu untuk memiliki rencana aksi yang jelas. Jika dalam visi tujuannya jelas, kemudian rencana aksinya juga harus jelas. Minimal di dalam visi, ketika tujuannya jelas, apa yang ingin ditargetkan itu jelas, perusahaan akan jelas ingin dibawa kemana. Tetapi rencana aksi yang jelas di sini akan lebih mengkonkretkan aktivitas, penanggung jawab, serangkaian jadwal, target akan dirinci setiap harinya secara berkala. Sehingga tidak hanya arah perusahaan, arah usahanya saja yang jelas, tetapi pergerakan-pergerakannya, rencana aksinya juga tersusun secara jelas. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi kita pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu. Monggo, silakan.